Ini alasan Dion Marks dan tim Gaypens masih belum bisa main di Piala Asia U20 2025. Ketum PSSI semeringah naturalisasi oleh Romani untuk bela timnas Indonesia disetujui DPR. Pratama Arhan raih penghargaan di Liga Thailand, raih pemain muda terbaik dan ini alasannya. Ex-pemain timnas Belanda Rafael van der Vaart puji Calvin Verdonk setinggi langit, apa katanya? Patrick Kluivert cari pelatih fisik dari Indonesia untuk skuad Garuda. Pelatih Oxford United amankan oleh Romani, dua pemain sayap disingkirkan pada detik terakhir tutup bursa transfer. Ini alasan Dion Marks dan tim Gaypens masih belum bisa main di Piala Asia U20 2025. Kedua nama tersebut diproyeksikan akan bermain untuk timnas U20 Indonesia. Selain itu ada oleh Romani yang akan bertugas di timnas senior dan berpeluang debut pada bulan Maret nanti. Namun Dion dan tim masih harus menunggu untuk bisa berseragam timnas. Mereka sebenarnya memiliki pengalaman yang bagus untuk memperkuat Garuda Nusantara. Dion merupakan bek tengah di NEC Nijmegen U-21 dan tim bertugas di bek kiri tim senior FC Oman. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menjelaskan, Dion Marks dan tim Gaypens tidak bisa bermain di Piala Asia U20 2025. Mereka tidak akan dibawa oleh pelatih Indra Syafri di ajang tersebut. Pasalnya proses keduanya masih belum selesai saat batas waktu pendaftaran pemain untuk Piala Asia. Batas waktu pendaftaran pada ajang tersebut yakni tanggal 3 Februari. Dion dan tim ini waktu yang dekat kebetulan tidak bisa tampil di Piala Asia, kata Sumarji. Dion dan tim nantinya akan dipersiapkan untuk SEA Games 2025. Ajang tersebut akan digelar pada bulan Desember tahun ini. Mereka nantinya bisa bermain di sana dan akan menambah kekuatan Garuda Nusantara. Seharusnya tanggal 9 Februari kita harus ke Cina ke Piala Asia. Tetapi Dion dan tim kita persiapkan untuk SEA Games 2025. Tutupnya. Sementara itu, Indra Syafri akan segera merilis 23 pemain untuk Piala Asia U20 2025. Ajang uji coba sebelumnya sudah dimanfaatkan untuk melihat pemain-pemain yang berpotensi masuk skuad final Garuda Nusantara. Persiapan yang mereka lewati juga sudah cukup panjang termasuk pemusatan latihan dan beberapa laga uji coba. Indonesia masuk ke dalam grup C bersama tim Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Garuda Nusantara membawa misi untuk lolos ke babak semifinal agar bisa mendapatkan tempat di Piala Dunia U20 2025. Tim kepelatihan juga sudah menambah Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih striker demi mematangkan lini depan. Ex-pemain timnas Belanda Rafael van der Vaart puji Calvin Verdonk setinggi langit, apa katanya? Calvin Verdonk menunjukkan penampilan apik saat NEC Nijmegen menahan imbang pemuncak klasemen Eredivisie PSV Eindhoven pada Minggu 22 2025. NEC menahan PSV dengan skor 3-3. Bahkan NEC mampu comeback atas tim elite tersebut. PSV unggul lebih dulu lewat gol Luuk De Jong pada menit ke-56. Lalu NEC menyamakan kedudukan pada menit ke-66 lewat Sami Owaisa. PSV lalu membuat skor 3-1 lewat gol Ismail Saibari 73 dan Johan Bakayoko 76. NEC menyamakan kedudukan lewat gol Kento Siogai 90 dan Brian Linson 90. Calvin Verdonk bermain sebagai bek sayap kiri dan dipasang hingga pertandingan berakhir. Penampilan Verdonk dipuji oleh penyerang RKC Michiel Kramer dan mantan pemain timnas Belanda, Rafael van der Vaart. Saya pikir Verdonk adalah bek kiri yang lengkap, kata Michiel Kramer dilansir dari Forza NEC. Saya bermain dengannya saat dia masih cukup muda. Ia bagus dalam menyerang, memiliki umpan yang bagus dan stabil saat menguasai bola. Saya juga selalu suka ketika seorang pemain, terutama bek sayap, bersikap garang. Dia hampir tak terkalahkan dalam pertarungan 1 lawan 1. Kita hampir tidak melihat Bakayoko kecuali golnya. Dia juga punya tendangan hebat. Kami baru saja berbicara tentang Salah Eddine. Saya pikir anak ini sedikit lebih lengkap, ujarnya. Rafael van der Vaart pun setuju dengan pujian yang dilontarkan Kramer soal Verdonk dan Salah Eddine. Salah Eddine tampil baik di lingkungan yang bagus, Twente bagus. Saya pikir Verdonk juga akan tampil lebih baik di dunia yang lebih besar, kata Rafael van der Vaart. Sementara itu Calvin Verdonk kemungkinan besar akan dipanggil membela timnas Indonesia oleh Patrick Kluivert.
Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga pada Maret di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan bertandang ke markas Australia pada 20 Maret 2025. Setelah itu Timnas Indonesia menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025. Pelatih Oxford United amankan oleh Romy, 2 pemain sayap disingkirkan pada detik terakhir tutup bursa transfer. 2 pemain yang keluar dari Oxford United ialah Owen Dale dan Kyle Edwards. Owen Dale dilepas ke klub League One Wigan Athletic dengan status pinjaman. Pelatih Wigan Sean Maloney mengaku senang bisa mendapatkan jasa Owen Dale. Advertisement 0:59, saya sangat senang bisa mendatangkan pemain berkualitas seperti Owen di tahap akhir jendela transfer ini, kata Sean Maloney dilansir dari laman klub Wigan. Owen adalah pemain depan yang pekerja keras dan berbakat yang akan menjadi aset nyata bagi kami di sepertiga akhir. Saya tak sabar untuk bekerja sama dengan Owen selama ia berada di klub sepak bola, ujarnya. Untuk Kyle Edwards dilepas permanen ke klub League One Stevenage. Setelah 7 kali tampil di Championship, Edwards kini bergabung dengan Stevenage dengan status permanen, tulis pernyataan Oxford United di laman resminya. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Kyle atas waktunya di Oxford United dan mendoakan yang terbaik untuk karirnya selanjutnya, ujarnya. Sementara itu Oxford United mendatangkan 5 pemain di bursa transfer musim dingin ini. Kelima pemain itu ialah Tom Bradshaw, Michael Halik, Alex Matos, Stan Mills, dan Ole Romani. Ole Romani didatangkan dari klub Eredivisie FC Utrecht. Ia bisa bermain sebagai penyerang sayap dan tengah. Posisi utama Ole Romani ialah sayap kanan. Akan tetapi pemain kelahiran Nijmegen itu juga bisa di kiri. Pelatih Oxford United Jerry Rowett memberikan tanggapannya soal pergerakan timnya di bursa transfer. Saya pikir yang telah kami lakukan adalah semoga saja dapat menavigasi jendela transfer kurang lebih seperti yang kami inginkan. Dalam hal tipe pemain yang ingin kami datangkan dan tipe perpaduan yang ingin kami datangkan, kata Gary Rowett dilansir dari Oxford Mail. Anda telah melihatnya dengan Tom Bradshaw dan Michael Halik dengan sedikit lebih banyak pengalaman, dan kami telah melihatnya sebaliknya dengan Alex Matos dan Stan Mills dan Ole Romani juga. Tujuannya adalah memastikan Anda tidak perlu panik di menit-menit terakhir. Beberapa tim dan beberapa klub akan menundanya hingga menit-menit terakhir dengan sengaja. Berpikir mereka akan mendapatkan kesepakatan yang lebih baik atau pemain yang lebih baik. Tetapi saya pikir kami adalah tipe klub yang menginginkannya cukup mapan dan cukup terorganisasi. Dan begitulah hasilnya. Apakah kami masih memiliki 1 atau 2 pemain yang akan diselesaikan? Kami memiliki sedikit minat pada Owen dan Kyle Edwards. Ada beberapa klub yang tertarik padanya. Jika itu berhasil, maka ada peluang bagus bagi mereka berdua karena alasan yang berbeda untuk bermain sepak bola secara reguler, ujarnya. Pratama Arhan raih penghargaan di Liga Thailand, raih pemain muda terbaik dan ini alasannya. Pratama Arhan dinobatkan sebagai Young Player of the Week. Prestasi itu diraih Arhan saat laga Bangkok United melawan Nakhon Ratchasima pada pekan ke-20 di Thammasat Stadium, Minggu 22 2025. Saat itu Bangkok United menang dengan skor 2-1. Pemain muda minggu ini Pratama Arhan dari True Bangkok United memenangkan bintang baru terbaik di Liga Thailand 2024-25 Matchweek 20, tulis pernyataan Thai League. Bek sayap penuh dedikasi Bangkok United ini telah menyentuh lapangan secara terus-menerus dan dalam pertandingan melawan Nakhon Ratchasima Mazda FC, ia telah memulai sebagai bek sayap sejati. Arhan dinilai terlibat pertandingan dengan umpan panjangnya. Meski bermain selama 63 menit, pemain berusia 23 tahun ini telah terlibat dalam sejumlah pertandingan, termasuk umpan-umpan panjang khasnya, tulis pernyataan Thai League. Adapun statistik Arhan saat bermain melawan Nakhon Ratchasima, Arhan membuat 62 sentuhan pada bola. Ex-pemain Suwon FC itu membuat 4 crossing. Selain Arhan mencatatkan 4 duel menang atas lawan, Arhan juga menciptakan 1 peluang. Pada pertandingan itu, Arhan tampil sebagai starter. Arhan diganti pada menit ke-63 oleh Prapatno Chaya. Pemain 23 tahun itu bergabung dengan Bangkok United pada 7 Januari 2025. Kontraknya di Bangkok United bertahan hingga 30 Juni 2028. Sejauh ini Arhan sudah mencatatkan 4 pertandingan di Thai League dengan 145 menit bermain.
Ia juga mencatatkan 1 pertandingan di Thai FA Cup. Prestasi Arhan di Liga Thailand ini tentu menjadi penting untuk peluang dipanggil ke Timnas Indonesia di bawah kepelatihan Patrick Kluivert. Timnas Indonesia akan segera menjalani lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan bertandang ke markas Australia pada 20 Maret 2025. Setelah itu, Timnas Indonesia menjamu Bahrain di Jakarta pada 25 Maret 2025. Patrick Kluivert cari pelatih fisik dari Indonesia untuk skuad Garuda. Juru taktik asal Belanda itu akan mencari pelatih fisik lokal asal Indonesia. Proses pencarian pelatih fisik itu sudah mulai dilakukan oleh Patrick Kluivert. Ia memanggil beberapa nama pelatih lokal untuk diinterview. Sebelumnya sudah ada nama Zulkifli Syukur yang mendapatkan kesempatan untuk bertemu Patrick Kluivert. Zulkifli Syukur tidak hanya bertemu Patrick Kluivert saja. Pelatih Persela Lamongan itu juga berbincang dengan asisten pelatih Timnas Indonesia lainnya seperti Alex Pastor, Gerald Vandenburg, dan Denny Lanzat. Hadir juga pelatih kiper Timnas Indonesia, Stuart Woudenberg, yang sebelumnya bertugas untuk Dewa United. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengatakan bahwa selama 2 hari sejak kemarin proses pencarian asisten pelatih lokal untuk Timnas Indonesia sedang berlangsung. Kemarin itu mencari asisten pelatih lokal dan sekarang asisten pelatih fisik. Dari beberapa yang diseleksi, hasilnya nanti akan diumumkan resmi oleh PSSI, kata Sumarji. Ada 10 nama pelatih lokal yang diseleksi oleh Patrick Kluivert. Untuk nama-namanya Sumarji tidak mau menyebutkan. Yang pasti proses seleksi ini dipilih dari yang terbaik, kata Sumarji. Selain Zulkifli Syukur, ada Kurniawan Dwi Yulianto yang juga dipanggil. Kurniawan Dwi Yulianto saat ini sudah menjadi pelatih penyerang Timnas U20 Indonesia. Tampaknya ia diminta untuk membantu Timnas U20 Indonesia terlebih dahulu yang akan tampil di Piala Asia U20 2025. Setelah itu, ia akan bertugas bersama Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Patrick Kluivert nantinya akan memilih 2 pelatih lokal yang dibawanya ke Timnas Indonesia. Kurniawan Dwi Yulianto juga salah satu kandidatnya yang sekarang ikut seleksi untuk asisten pelatih Timnas Indonesia. Sekali lagi, saat sekarang ini semua sedang seleksi. Nanti hasilnya akan diumumkan oleh PSSI, tutup Sumarji. PSSI sebut sudah ada pemain Liga 1 yang curi perhatian Patrick Kluivert buat Timnas Indonesia. Tim kepelatihan Timnas Indonesia ini memantau langsung dengan ditemani oleh Ketua BTN sekaligus manajer Timnas Indonesia yakni Sumarji. Setelah memantau langsung pertandingan Liga 1, Sumarji mengungkapkan kesan yang didapatkan Kluivert. Menurutnya, pelatih berusia 48 tahun tersebut memberikan kesan bagus setelah melihat aksi para pemain Liga 1. Hal ini karena tim pelatih bisa melihat aksi pemain dari masing-masing klub. Ya, Kluivert, Alex, dan Denny. Semua melihat secara langsung terutama talenta masing-masing klub yang memang akan digunakan untuk timnas yang bakal kami panggil, ujar Sumarji. Kalau ditanya terkait kesan-kesan, tentunya masing-masing mempunyai kesan yang cukup baik, ucapnya. Skuad Garuda dijadwalkan akan menghadapi Australia di kandang lawan pada 20 Maret dan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 25 Maret mendatang. Untuk itu, tim pelatih mencoba memanfaatkan waktu yang ada untuk mencari pemain terbaik agar bisa dipanggil buat skuad Garuda nantinya. Tentu yang memang akan dipanggil itu secara khusus dilihat dari semua hal, kata Sumarji. Waktu sudah mepet supaya tidak salah untuk memanggil, kira-kira seperti itu, jelasnya. Sumarji juga ditanya soal ada atau tidaknya pemain yang menjadi sorotan dari Patrick Kluivert setelah memantau langsung laga Persija Jakarta versus PSBS Biak. Dia mengatakan bahwa memang ada pemain yang sudah mencuri perhatian sang pelatih. Ada di laga Persija melawan PSBS Biak, ungkap Sumarji. Ada kemarin beberapa catatan tetapi tidak boleh saya sampaikan, tuturnya. Sumarji memang tak ingin menyampaikan siapa saja nama yang sudah mencuri perhatian sang pelatih. Namun di skuad Persija Jakarta ada beberapa nama yang sudah menjadi langganan memperkuat Timnas Indonesia. Pemain tersebut adalah Rizky Ridho, Witan Sulaiman, Muhammad Ferrari, dan Raihan Hanan. Sebenarnya ada pemain muda juga yang kerap dipanggil ke Timnas Indonesia yakni Donitri Pamungkas. Akan tetapi dia diketahui saat ini tengah fokus menjalani persiapan bersama Timnas U20 Indonesia yang bakal menghadapi Piala Asia U20 2025 mulai 12 Februari mendatang di Cina.
Sementara itu di kubu PSBS Biak ada pemain yang juga sebelumnya menjadi anggota timnas U23 Indonesia yakni Jam Kelisroyer. Pemain berusia 22 tahun tersebut bahkan turut membawa Ketum PSSI Semeringah naturalisasi oleh Romenyi untuk bela timnas Indonesia disetujui DPR. DPR RI memberikan persetujuan terkait berkas naturalisasi untuk Dion Marks, Tim Gaypens, dan Ole Romenyi. Dion dan tim diproyeksikan bergabung ke timnas U20 Indonesia. Namun dua nama tersebut tidak bisa tampil di Piala Asia U20 2025 karena pendaftaran sudah ditutup. Sementara itu Ole akan memperkuat timnas senior dan diprediksi mendapatkan kesempatan debut pada bulan Maret nanti. Ketum PSSI Erick Thohir menyampaikan apresiasi penuh setelah DPR RI memberikan rekomendasi 3 pemain tersebut. Selain itu, proses yang dilewati cukup cepat dan ini sangat penting untuk timnas. Mereka akan melakukan sumpah WNI dan bisa bermain untuk timnas Indonesia. Alhamdulillah, saya berterima kasih dan apresiasi atas keputusan cepat anggota Dewan yang terhormat di Komisi 10 dan 12. Yang memungkinkan proses naturalisasi Ole dan 2 pemain muda untuk U20 kita berjalan dengan segera, kata Erick Thohir. Ole yang berposisi sebagai striker akan sangat penting perannya di timnas Indonesia. Sementara itu Dion dan tim akan diproyeksikan bisa tampil di SEA Games 2025 pada bulan Desember nanti. Ini jadi langkah untuk memaksimalkan semua potensi agar bisa semakin menambah kekuatan di timnas. Tidak hanya di timnas senior tetapi timnas kelompok umur juga harus bisa naik kelas. Terlebih para pemain tersebut sangat dibutuhkan untuk menambah amunisi timnas yang akan menjalani laga-laga krusial selanjutnya. Berkarir di Oxford United, Ole bisa jadi sosok sentra di skuad Garuda saat ini. Pasalnya skuad Garuda sering mengandalkan Rafael Struijk yang berposisi asli sebagai winger. Dengan adanya striker yang berkualitas diharapkan menjadi jawaban dari sektor penyerangan timnas yang lebih maksimal. Apalagi masalah tersebut sering terjadi dan membuat Indonesia dalam beberapa laga gagal mendapatkan kemenangan. Skill Ole sangat mumpuni. Apalagi sejak perkuat Oxford, dia sudah 2 kali membela klub itu. Meski belum mencetak gol, tapi menurut pelatih Oxford, Jerry Rowett, penampilannya di 2 laga tersebut dinilai baik walaupun baru bergabung dalam tim. Saya harap ia bisa menjadi andalan baru timnas untuk cetak gol ke gawang lawan, tutupnya. Tak hanya Zulkifli Syukur, Kurniawan Dwi Yulianto juga jadi kandidat asisten Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Salah satu kandidat yang telah melakukan seleksi sebagai asisten pelatih lokal untuk timnas Indonesia adalah Zulkifli Syukur. Pelatih Persela Lamongan di Liga 2 2024 hingga 2025 ini mengunggah foto bersama Patrick Kluivert dan jajaran asisten pelatih timnas Indonesia seperti Alex Pastoor, Danny Lanzat, dan Gerald van den Boer. Menyusul unggahan tersebut, Sumarji berbicara belak-belakan terkait asisten pelatih lokal untuk timnas Indonesia ini. Menurutnya untuk posisi asisten pelatih lokal memang tersedia 2 tempat. Oleh karena itu, seleksi ini dilakukan dengan cermat untuk memilih siapa yang terbaik. Hari ini kami menyeleksi asisten pelatih lokal dan besok untuk pelatih fisik, ujar Sumarji. Pria yang juga menjabat sebagai manajer timnas Indonesia ini mengatakan bahwa seleksi dilakukan lama 2 hari. Apabila sudah ada yang terpilih, orang-orangnya akan diumumkan secara resmi oleh PSSI. Dari beberapa nama yang mengikuti seleksi itu, tentu nanti akan diumumkan secara resmi oleh PSSI, jelas Sumarji. Yang pasti dari proses seleksi itu pasti akan dipilih orang yang terbaik dari yang terbaik, ucapnya. Dari beberapa nama yang beredar, Sumarji membeberkan ada 2 orang yang menjadi kandidat bakal mengisi posisi sebagai asisten Patrick Kluivert. Ada nama Zulkifli Syukur dan Kurniawan Dwi Yulianto. Seperti diketahui, Kurniawan Dwi Yulianto belum lama ini meninggalkan klub asal Italia, Como 1907, dan telah diumumkan bergabung ke timnas U20 Indonesia. Dia menjadi asisten Indra Syafri di timnas U20 Indonesia. Akan tetapi, Kurniawan Dwi Yulianto juga ikut dalam seleksi untuk menjadi asisten pelatih timnas Indonesia senior. Apalagi, Kurniawan juga diketahui telah memiliki lisensi kepelatihan AFC Pro. Oleh karena itu, dia juga mengikuti seleksi untuk bisa menjadi asisten pelatih timnas Indonesia nantinya. Kurniawan juga salah satu kandidat yang saat ini ikut seleksi untuk posisi asisten tim senior, kata Sumarji.
Sekali lagi, saat ini semua sedang menjalani seleksi, tegasnya. Sumarji mengatakan bahwa ada beberapa nama yang memang telah mengikuti seleksi ini. Nanti orangnya akan diumumkan oleh Ketum PSSI kalau sudah ada hasilnya, tuturnya. Indra Syafri sudah umumkan skuad akhir Timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 2025, Arkan Kakak dicoret. Sejumlah kejutan dihadirkan oleh pelatih 62 tahun tersebut. Pelatih asal Sumatera Barat tersebut mencoret sejumlah andalan Timnas U20 Indonesia saat juara ASEAN Cup U19 2024. Indra Syafri mencoret nama Mesa Al-Hamzah di lini belakang. Sebagai gantinya, ada nama Fafa Silva dari PSPS Pekanbaru yang menggantikannya. Bek yang kini dipinjamkan ke klub Thailand jadi bagian penting saat Garuda Nusantara juara ASEAN Cup U19 2024. Di posisi gelandang, ada nama Vigo Denis dan Kaviatur Rizky yang dicoret. Kaviatur Rizky sebenarnya sudah lama dipastikan tidak tampil di ajang Piala Asia U20 2025. Kaviatur sedang fokus dalam pemulihan cedera. Sementara itu, Indra Syafri dipastikan menghadirkan kejutan di lini tengah. Ada nama Avandra Floresta dari Bayangkara FC yang mengisi skuad akhir Timnas U20 Indonesia. Kabar ini jelas jadi kejutan tersendiri. Pasalnya, Avandra Floresta adalah andalan Nova Arianto di Timnas U17 Indonesia sejak 2024. Avandra Floresta dibawa pertama kali saat Timnas U20 Indonesia tampil di Mandiri U20 Challenge Series 2025. Kala itu pemain asal Malang tersebut tampil impresif di lini tengah. Penampilannya diganjar satu tempat di skuad akhir. Sementara di lini depan, Arkan Kakak kembali dicoret dari skuad Timnas U20 Indonesia. Arkan Kakak sudah tidak diikutsertakan Indra Syafri sejak kualifikasi Piala Asia U20 2025. Pemain muda Persis Solo tersebut juga jadi tulang punggung Garuda Nusantara saat juara ASEAN Cup U19 2024 di Surabaya. Sementara Jens Raven jadi satu-satunya pemain naturalisasi dalam daftar ini. Nama Dion Marks dan Tim Gapens tidak masuk dalam daftar skuad akhir. Pasalnya pendaftaran skuad sementara untuk Piala Asia U20 2025 ditutup sejak bulan lalu, sementara sumpah dua pemain tersebut baru dilakukan pada 8 Februari 2025. Denny Lanza terus pantau pertandingan Liga 1, amati laga PSIS versus Dewa United. Partai pekan ke-21 Liga 1 2024-2025 antara PSIS versus Dewa United digelar di Stadion Jatidiri, Semarang, Senin 3/2/2025. Pada kesempatan ini, Denny Lanza tidak hadir langsung dan duduk di tribune Stadion Jatidiri. Dirinya terlihat memantau pertandingan PSIS versus Dewa United melalui layar proyektor. Aktivitas itu ia bagikan melalui Instagram Story yang diunggah hari Selasa 4/2/2025. Dalam pertandingan PSIS versus Dewa United, ada beberapa pemain Timnas Indonesia yang ambil bagian. Dari kubu PSIS Semarang, ada nama Adi Satrio dan Alfandra Dewangga. Sementara di kubu tim tamu ada nama Egy Maulana Fikri, Alfrianto Niko, dan Ricky Kambuaya. Alfrianto Niko jadi nama baru yang ada di skuad Timnas Indonesia. Pemain pinjaman dari Persija Jakarta tersebut dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia untuk turnamen ASEAN Cup 2024. Adapun soal hasil laga ini, Dewa United sukses mengantongi kemenangan keempat beruntun musim ini. PSIS Semarang dilibas dengan skor 4-1. Tim tuan rumah unggul lebih dahulu melalui gol Sudi Abdallah pada menit ke-5. Dewa United langsung mengamuk 4 gol melalui hat-trick Alex Martins 37, 45, 49, dan 1 gol Ricky Kambuaya 90. Ini menjadi laga kedua di Liga 1 Indonesia yang dipantau Denny Lanzat. Sebelumnya, Patrick Kluivert, Denny Lanzat, Alex Pastor, dan Gerald van den Boer memantau laga Persija Jakarta versus PSBS Biak pada Minggu 23/2025 di Stadion Patriot Candrabagha, Bekasi. Pertandingan tersebut berakhir imbang 2-2. Gol dari Persija dicetak oleh Gustavo Almeida 20 dan Raihan Hanan 68. Sementara PSBS mendulang gol berkat aksi Julian Velasquez 25 dan Takuya Matsunaga 60. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji mengaku bahwa kuartet staf pelatih Timnas Indonesia baru tersebut sangat senang dengan talenta para pemain yang tampil di Liga 1.
kata Alex Pastoor saat nonton laga Persija versus PSBS Biak di Stadion Patriot. Alex Pastoor tidak datang sendiri ke Stadion Patriot. Ia datang bersama pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert dan 2 asisten pelatih Timnas Indonesia Denny Lanzaat serta Gerald Vandenburg. Hadir juga manajer Timnas Indonesia Sumarji. Rombongan tiba di Stadion Patriot pukul 18.45 waktu Indonesia Barat dan langsung duduk di bangku VIP. Tidak ada pengawalan ketat terhadap tim pelatih Timnas Indonesia. Alex Pastoor mengatakan bahwa ia mempunyai tujuan untuk datang ke Stadion Patriot. Ia ingin melihat semua kemampuan talenta pemain Persija dan PSBS. Di Persija ada 3 pemain langganan Timnas Indonesia yakni Rizky Ridho, Muhammad Frari, dan Witan Sulaiman. Sedangkan di PSBS Biak tidak ada pemain Timnas Indonesia. Kami datang ke sini untuk melihat semua talenta pemain di Persija dan PSBS, kata Alex Pastoor. Sebelumnya, Patrick Kluivert dan rombongan sudah berada di Indonesia sejak 1 Februari 2025. Mereka datang setelah menempuh perjalanan jauh dari Belanda. Patrick Kluivert DKK akan berada di Indonesia kurang lebih 2 pekan. Mereka akan menyaksikan pertandingan-pertandingan di Liga 1 2024/2025. Patrick Kluivert tidak akan melupakan talenta-talenta pemain lokal Timnas Indonesia. Meskipun saat ini banyak pemain keturunan di Timnas Indonesia. Mereka sangat sibuk untuk memantau jalannya pertandingan Persija versus PSBS. Sesekali mereka menulis dengan pulpen di kertas yang dipegangnya. Laga Persija versus PSBS Biak sudah memasuki 1 babak. Pertandingan masih imbang dengan skor 1-1.